Yo, what's up the people of the world. Selamat datang kembali di ruang podcast. Apapun podcastnya, dengerin aja. Hehehe. Oke teman-teman semua, jadi di podcast kali ini gue bakalan temenin kalian dengan tema harapan. Widih, keren banget nih tema ya, tema tentang harapan. Tapi seperti biasa nih, sebelum gue lebih jauh lagi nih bahas tentang harapan, gue mau nyapa teman-teman semua dulu deh yang lagi dengerin podcastnya Ruang Podcast by Muhammad Rafiuddin. Widih, alay bet dah gue. Bodo amat lah ya, mau alay mau apa, yang penting gue bisa menghibur kalian yang lagi tetap di rumah aja. Oh iya, BTW gue kan tadi mau nyapa nih ya. Jadi gue mau nyapa nih teman-teman semua, gimana nih kabarnya menjelang Hari Raya Idul Fitri? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir dari Indonesia. Dan bukan cuma dari Indonesia tapi juga dari dunia. Ya teman-teman ya, semoga pandemi ini cepat selesai, biar kembali normal seperti biasa lagi nih kegiatan-kegiatan orang-orang Indonesia, orang-orang dunia gitu kan. Ya, oke, teman-teman, kita bahas topik nih tentang sebuah harapan. Oke, jadi pengertiannya nih, pengertian dari harapan. Oh ya, BTW, tema harapan ini di request sama temen gue, teman satu komunitas. Adalah gue sebutin namanya atau jangan ya? Kira-kira disebutin dia marah nggak ya? Kayaknya pokoknya adalah teman gue yang minta tema atau yang minta bahas ataupun yang minta gue bahas tentang harapan. Dan BTW yang minta tema ini nih, kalau lagi dengerin ya, kalau kamu lagi dengerin podcast ini, aduh gimana ya, aduh semoga kamu cepat pulih ya keadaan hatinya, semoga nggak ambiar lagi. Oke teman-teman, kita lanjut nih. Tadi kan gue mau bilang tentang penjelasan dari harapan. Jadi gini cuy, pengertian dari harapan itu adalah bentuk dasar dari suatu kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan. Jadi ya contohnya tuh begini, contohnya gini. Misal gue suka sama si A, dan secara tidak langsung nih gue juga akan berharap kalau si A ini juga bakalan suka sama gue cuy. Nah itu adalah contoh kecilnya ya. Jadi pernah nggak sih kalian tuh berharap pada suatu hal atau pada seseorang gitu loh? Ya gue yakin sih pasti sebagian besar dari kita pernah lah ngerasain berharap gitu kan. Entah berharap dengan apapun itu, bisa jadi berharap tentang kepada seseorang, berharap kepada THR gitu kan. Apalagi ini menjelang Idul Fitri, sedang rame-ramenya THR gitu kan. 1 minggu menjelang Idul Fitri biasa tuh orang-orang ngobrolin THR gitu kan. Dan buat yang masih sekolah, yang masih kuliah, dan yang belum kerja lah ya, pasti nunggu-nunggu nih kira-kira dapat THR dari siapa. Hehehe. Nah itu adalah contoh kecil dari harapan gitu loh. Jadi harapan itu bisa berharap kepada apapun, bisa berharap kepada orang, bisa berharap kepada uang, bisa berharap kepada suatu keadaan, bisa berharap kepada everything lah ya gitu loh. Nah, tadi kan udah gua kasih contoh tuh, contoh dari harapan. Itu kan contoh dari dunia perbucinan gitu kan. Jadi gua tadi di awal kasih contoh kalau gue suka sama si A, secara tidak langsung gue juga akan berharap kalau si A juga bakalan suka sama gue. Nah, itu contoh dari dunia bucin. Sekarang kalau kita kaitin sama keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, ya kita bisa buat contoh baru gitu loh. Nah, keadaan yang sekarang sedang terjadi kan sedang ramai-ramainya memperbincangkan corona, ya kan? Dan dampak dari corona ini ya bisa dibilang sangat luar biasa sekali dampaknya untuk dunia pendidikan, dunia perekonomian, dan dunia-dunia lainnya lah ya. Nah, dari kejadian ini tentu saja kita semua itu pasti berharap pandemi ini akan segera selesai. Nah, itu adalah berharap atau contoh harapan akan suatu keadaan yang membaik gitu loh. Tapi pada umumnya, harapan ini sebenarnya berbentuk abstrak, tidak terlihat, tapi diyakini bahkan dijadikan sebuah sugesti agar bisa menjadi nyata gitu loh. Jadi ketika kita berharap kalau pandemi ini akan selesai, ya secara tidak langsung kita menjadikannya sebagai sebuah sugesti di dalam batin kita bahwa pandemi ini akan benar-benar selesai gitu loh. Tapi berbicara tentang sebuah harapan gitu loh, kayaknya kasus yang sering terjadi pada kaum muda adalah harapan tanpa kepastian dan harapan palsu.
Nah lo, hayo ngaku siapa di sini yang sering dapat harapan tanpa kepastian atau harapan palsu dari doi? Gak usah senyum-senyum gitu dong. Ah, kamu ini lagi diomongin kok malah senyum-senyum. Oh ya, atau mungkin ada juga nih yang jadi pelaku dari harapan tanpa kepastian atau harapan palsu ini. Wah wah wah, jahat sekali ya Anda ini. Setelah membuat orang berharap, Anda tinggalkan begitu saja. Luar biasa sekali kamu ini ya. Aduh, please lah ya, stop. Jangan dikasih anak orang harapan kalau nggak dikasih kepastian, oke? Tapi ya memang kejadian di lapangan tentang harapan tanpa kepastian atau harapan palsu ini masih banyak terjadi sih. Ya contohnya kayak yang request tema harapan inilah ya. Temen gua itu kan adalah yang request temen gua gitu kan. Ya kalau lu mau tahu nih, alasan si pelaku pemberi harapan tanpa kepastian ini tuh biasanya dia tuh nggak mau ngasih kepastian karena ya alibi atau alasan dia tuh yang nggak mau kehilangan temen. Padahal kalau kalian sadar ya itu adalah alasan klasik aja sih men. Jadi alasan klasik dari para fake boy ataupun fake girl aja sih itu mah. Gimana kalian ada yang pernah digituin nggak? Kalau ada ya selamat, kalian telah kena prank dari para fake boy dan fake girl. Bercanda. Oke, kita bahas sedikit deh tentang harapan tanpa kepastian atau harapan palsu ini ya. Harapan tanpa kepastian itu biasanya muncul pada sebuah hubungan antara dua orang lawan jenis. Jadi semuanya tuh bakal diawali dari sebuah hubungan pertemanan biasanya ya. Nah, salah satu pihak akan memberikan perhatian lebih layaknya perhatian kepada seorang pasangan spesial, dan satu pihak lainnya yang diberi perhatian lebih ini akan merasa diberi sebuah harapan akan hubungan spesial yang akan terjadi kepada dirinya dan pihak pemberi perhatian gitu loh. Bukan perhatian aja sih sebenarnya, kayak sering chatan atau sering ngirimin GoFood gitu kan. Atau sering ya pokoknya yang berlebih-lebihan gitu kan ya, yang lebih-lebih gitu, kayak perhatian lebih, terus ya prioritas lebih dan segala macem gitu kan ya. Contohnya seperti itu ya. Nah ternyata itu tuh ada suatu kesalahpahaman yang terjadi men antara si pemberi perhatian dengan si penerima perhatian. Nah, si pemberi perhatian ini memberikan perhatiannya karena memang dia peduli terhadap si penerima perhatian yang dianggap sebagai temannya ini gitu loh. Namun kesalahannya, si penerima perhatian mengartikannya sebagai sebuah harapan akan sebuah hubungan yang melebihi pertemanan. Sebenarnya dua-duanya salah sih menurut gua ya, dua-duanya salah. Karena apa? Karena kan ya tahu sendiri cewek kalau udah digituin, apalagi udah ibaratnya diprioritasin ya kan, ataupun cowok atau cewek lah ya, siapapun lah ya yang udah diprioritasin pasti ngerasanya wah kayaknya dia mau lebih dari hubungan pertemanan deh, padahal kan nggak gitu loh. Kenapa gue bilang dua-duanya salah ya? Yang pertama, si pemberi perhatian lebihnya ini seharusnya dia nggak ngasih perhatian lebih gitu sih, bukan berarti nggak boleh ngasih perhatian lebih ya. Seharusnya dia bisa tahu batasan lah perhatiannya gitu loh, biar si temen-temen yang dia kasih perhatian ini nggak baper gitu loh. Terus si penerima perhatian ini jangan gampang baper gitu loh. Masa cuma dikasih perhatian aja baper sih? Ah gimana sih kamu ini? Ih ampun dah. Tapi ya it's okay sih, manusiawi, wajar. Rasa baper itu manusiawi, jadi nggak ada yang salah gitu loh. Dan ngasih perhatian lebih pun sebenarnya manusiawi gitu loh. Tapi ya balik lagi sih, semuanya tergantung gimana kita ngeresponnya dan bagaimana cara kita ngasihnya gitu loh. Dan if you know, ternyata setelah dari kejadian itu nih, setelah si pemberi memberikan perhatian lebih dan si penerima perhatian ini mengartikan sebagai sebuah harapan, ya ujung-ujungnya si penerima perhatian ini akan merasa telah diberi harapan palsu men. Dan si pemberi perhatian ini akan merasa ya gue nggak ngasih perhatian apapun perasaan, gue nggak ngasih harapan apapun perasaan ke lu, gue cuman ngasih perhatian layaknya seorang teman aja gitu. Nah biasanya seperti itu sih kalau nantinya terjadi konflik gitu loh. Nah jadi gue punya contoh nyatanya nih. Jadi gini, ya contoh nyatanya dari kejadian yang gue alamin juga sih, dari cerita-cerita gue juga gitu loh. Jadi gini, gue adalah orang yang friendly lah ya. Maybe buat kalian yang udah kenal banget sama gue pasti tau lah gimana gue orangnya, gimana lah ya, tahu gitu kan. Jadi
Gini cuy, gue pernah ngalamin kejadian. Ada salah satu temen gue yang baper sama gue. Cuma gara-gara gue sering support dia, gue sering up dia, kalau dia butuh gue selalu ada. Dan ya terus menerus seperti itulah. Jadi ketika dia butuh gue sebisa mungkin ada untuk dia. Terus kalau dia lagi down, gue sebisa mungkin nge-up dia. Kalau dia butuh support, gue sebisa mungkin gue support dia gitu loh. Bahkan sampai kayak ibaratnya ngurus-ngurusin pendaftaran, bahkan lebih dari pendaftaran, bukan cuma pendaftaran aja, semua hal lah ya gue bantu gitu kan. Dan suatu ketika gue ibaratnya lagi jalan lah ya ke suatu tempat sama dia nih, sama teman gue nih, dia nanya cuy, Vi, jadi gimana? Lah gue refleks dong ya. Jadi ya gue tanya balik kan, gimana apanya dah? Terus dia bilang gini cuy, ya kita kan sering bareng-bareng, terus lu juga sering ada buat gua, lu sering support gua, masa lu gak ngerasain apa yang gua rasain sih? Dia bilang gitu cuy. Terus akhirnya ya gua tanya balik kan sama dia, jangan bilang kalau lu baper sama gua. Terus dia jawab, ya siapa sih yang gak baper Vi kalau sering bareng-bareng, sering disupport, sering di up, dan selalu ada kalau dibutuhin gitu loh. Iya, akhirnya ngedenger itu setelah gue tahu kalau dia baper sama gue, ya akhirnya gue jelasin kan ke dia. Gue bilang begini, oke, gini cuy, gue begini bukan sama lu doang. Gue begini sama siapapun yang emang butuh disupport, sama siapapun yang memang butuh ditemenin, sama siapapun yang memang butuh di up, dan sama siapapun yang memang butuh bantuan gue. Lagi pula tujuan gue begini bukan buat ngejalin hubungan lebih dari temen kok. Gue begini karena emang gue hidup cuma sekali. Jadi ya gue pengen hidup, gue ini berarti buat orang-orang gitu loh. Dan lu semua tahu setelah gue ngomong gitu apa yang terjadi? Yaps, betul sekali, temen gue nangis. Hehehe, shit, memang ujung-ujungnya gue juga kan yang salah. Dan lu tahu gak sih, semenjak kejadian itu cuy, semenjak ada temen gue yang baper sama gue, setiap ada siapapun lawan jenis gue yang minta butuh atau yang butuh bantuan gue, yang butuh support dari gue, dan pokoknya yang butuh gue lah ya, gue sebisa mungkin bilang sama mereka nih, kalau gue ngelakuin ini bukan sama dia doang, tapi sama semua orang. Tujuannya adalah agar kejadian yang sudah-sudah tidak terjadi untuk kedua kalinya gitu loh. Karena gini cuy, kalau gue nggak ngejelasin itu, ujung-ujungnya ya gue dicap sebagai pemberi harapan tanpa kepastian dan pemberi harapan palsu dong pastinya sama cewek-cewek ya kan. Ya gue nggak mau dong begitu. Karena apa? Karena ujungnya gue dicapnya sama cewek-cewek tuh jahat bet gitu kan. Ya jadi gue sebisa mungkin nih kalau ada yang minta bantuan, ya kalau sekiranya dia udah mulai baper nih, kalau gue sering ada buat dia, gue sering bantuin dia, ya gue jelasin, gue begini bukan sama lu doang ya, gue begini ke semua orang yang butuh gue gitu kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah setelah gue sering jelasin begitu, ya orang-orang gak ada yang baper lagi sama gue gitu loh. Ya tapi nggak tahu sih ya, mungkin di luar sana masih banyak yang baper atau gimana. Tapi sorry banget nih ya yang ngerasa baper sama apa yang gue lakuin buat lu nih. Mohon maaf banget kalau lu baper nih ya, bukan maksud gue apa-apa nih, cuman ya gue memang begini orangnya gitu loh. Prinsip hidup gue ya gue hidup sekali, gue hidup cuman sekali, jadi ya gue pengen berarti aja buat orang-orang terdekat gue pengen bisa ngebantu orang-orang yang ada di sekitar gue gitu loh. Jadi ya mohon maaf nih, tapi kalau memang lu masih baper dengan apa yang gue lakukan, ya itu hak lu gitu kan. Kalau lu mau suka sama gue juga ya itu hak lu, tapi ya balik lagi gitu loh, untuk menjalin sebuah hubungan kayaknya ya mohon maaf gitu loh, gue juga gimana ya, yang nggak mau aja gitu, nggak mau berhubungan sama temen gitu loh. Karena gimana ya, kalau berhubungan, punya hubungan spesial sama temen tuh ya jatuhnya gue takut cuy, gue takut gitu loh. Gue takut ketika nanti kita ada problem, ketika nanti kita putus atau udahan gitu loh, ya kita nggak bisa sedekat kayak kita hubungan pertemanan gitu. Jadi buat teman-teman gue, ya mohon maaf nih kalau ada lu yang baper nih sama gue, sama apa yang gue lakuin buat lu. Ya mohon maaf aja kalau lu baper gitu kan sama apa yang gue lakuin buat lu gitu. Tapi mungkin nih ya, dari apa yang barusan gue ceritain nih,
pasti kayaknya ada aja nih timbul pertanyaan dari kalian yang lagi dengerin nih. Terus gue ini kalau sama orang yang gue suka gimana gitu kan? Pasti ada lah yang nanya kayak gitu. Oke, jadi gue paham maksud pertanyaan kalian, gue paham banget. Jadi begini, gue tipikal orang yang gak mau dibatasi dan membatasi. Ya lu tau lah ya, tadi gue udah bilang ya kalau gue tuh orangnya memang friendly. Gue sama siapapun terbuka, gue sama siapapun mau bantu, gue sama siapapun mau mau ya pokoknya sama siapapun gue terbuka lah ya. Gak mandang apa ya, gak mandang dia dari kalangan mana, gak mandang dia dari suku mana, adat mana dan segala macam, gak begitu. Nah jadi gue tuh gak mau dibatasi kalau gue terus menerus bantuin orang-orang gitu loh. Nah gitu loh. Jadi kalau gue punya someone, ya gue nggak bakal ngelarang dia mau ngapain aja, dan gue pun gak mau dilarang buat ngelakuin apa aja gitu loh. Dan ternyata ya alhamdulillah cuy, setelah gue terapin itu gitu loh kan, gak mau membatasi dan dibatasi ya, hubungan gue kalau gue punya hubungan spesial sama seseorang pasti selalu bertahan lama gitu loh. But setelah gue ngalamin kecewa parah di akhir 2019 lalu nih, ya sekarang gue jadi males aja gitu buat menspesialkan seseorang gitu loh. Karena ya gimana ya, gue nggak mau gampang baper aja sih. Meskipun gue tipikal orang yang gak gampang baper, ya gue sebisa mungkin gak mau ngebaperin juga gitu loh, gak mau ngebaperin orang juga gitu loh. Dan semenjak yang gue bilang tadi, semenjak gue ngalamin kecewa parah di 2019 lalu, gue jadi malas aja gitu untuk menspesialkan seseorang lagi gitu loh. Bukan gak mau percaya sih ya, tapi cuma sayang aja sih kalau menurut gue usia muda gue cuma gue pakai buat ngalamin kecewa sama hal yang enggak gitu loh. Jadi teruntuk kamu yang merasa diberi harapan tanpa kepastian dan ujung-ujungnya ditinggalkan, mulai sekarang lebih sadar dengan apa yang orang berikan kepadamu. Ya lu lihat dulu lah, dia ngasih perhatiannya ke lu doang apa ke semua orang gitu loh ya. Jadi harus dicerna baik-baik lah biar kamu nggak merasakan diberi sebuah perhatian atau harapan tanpa kepastian ya. Oke, kita balik lagi nih ke topik tentang harapan. Waduh, kalau udah ngomongin cerita bucin gua pasti nggak akan ada habisnya men. Karena gue ngalamin bucin tuh ini banget, banyak banget cuy. Gue pernah sama kakak kelas ya kan, di cerita kemarin, cinta tak kenal usia kemarin kan udah gue ceritain tuh. Terus gue juga pernah sama teman seangkatan juga pernah, dan sama adik kelas pun pernah kayak gitu loh. Jadi kalau ngomongin bucin mah gak akan ada habisnya. Jadi kita balik lagi ke tema kita tentang harapan. Dan gue juga mau beralih haluan dari harapan yang ada di dunia perbucinan ke sebelah lain lah ya. Gue pengen bahas tentang harapan kepada sesuatu yang lebih berharga dari perbucinan itu gitu loh. Karena hidup itu bukan melulu soal perbucinan. Jadi hidup bukan melulu soal perbucinan ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi ada beberapa kasus harapan yang pernah gue temuin. Yang pertama tuh harapan kepada sebuah instansi pendidikan, harapan kepada sebuah prestasi akademik, harapan akan sebuah kehidupan yang lebih baik, dan harapan-harapan lainnya gitu loh, di luar harapan perbucinan ya, di luar harapan perbucinan. Dan dari beberapa kasus harapan yang gue temuin ini nih, ada dua jenis manusia yang gue temuin coy gitu loh. Jenis pertama adalah manusia yang begitu harapannya ini gak bisa diwujudkan jadi kenyataan, dia jatuh, dia depresi, dia stres, gak mau makan, ngurung diri, dan ujung-ujungnya dia gak jadi apa-apa cuy. Dan jenis manusia yang kedua adalah manusia yang begitu harapannya tidak bisa diwujudkan jadi kenyataan, dia kuat, dia cari harapan baru lagi, dia berjuang lebih keras lagi, dan sampai akhirnya ya dia berhasil mewujudkan harapannya menjadi kenyataan gitu loh. Jadi begitu cuy. Nah, dari dua jenis manusia ini, sebagian dari kita ada yang masuk ke dalam kategori jenis yang pertama, sebagian lagi masuk ke dalam kategori jenis manusia yang kedua, dan sisanya gak masuk kemana-mana atau bisa dikategorikan gak punya harapan gitu loh. Sekarang semuanya ada di tangan lu semua nih, ya kan? Lu mau masuk ke dalam kategori yang mana terserah lu dah ya. Lu mau masuk ke jenis manusia yang pertama, terserah lu. Lu mau masuk jenis manusia yang kedua, ya terserah lu. Atau lu mau masuk jenis manusia yang ketiga atau yang random gitu kan, yang gak punya harapan, ya terserah lu gitu loh. Tapi yang jelas nih ada hal yang harus lu ingat baik-baik cuy.
Harapan itu diciptakan untuk diperjuangkan agar bisa diwujudkan menjadi kenyataan, bukan untuk terus-menerus ada di angan-angan tanpa ada perjuangan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Dan harapan itu ada karena semua manusia itu pada dasarnya bisa menjadi apa yang dia harapkan. Nih, telah baik-baik. Harapan itu ada karena semua manusia itu pada dasarnya bisa menjadi apa yang dia harapkan. Jadi lu tuh bisa jadi apa yang lu harapin, bukan orang lain harapin gitu loh. Jadi ya lu kalau misal lu berharap lu bisa jadi Atta Halilintar contoh ya. Ya lu harus berjuang buat jadi Atta Halilintar dan pasti lu bisa jadi Atta Halilintar men. Ya Atta Halilintar bukan berarti lu bisa seganteng Atta, sekaya Atta, bukan men. Tapi lu bisa kayak ngikutin karirnya Atta di dunia YouTube kah, di dunia apakah, atau menjadi orang besar seperti Atta Halilintar kah. Lu bisa jadi itu men, gitu loh. Dengan catatan ya lu tetap harus jadi diri lu sendiri, gitu loh maksudnya. Paham ya? Oke, tapi kan tipikal orang itu berbeda-beda. Iya, emang beda-beda. Karena nggak semua orang itu beruntung gitu loh. Nggak semua orang beruntung bisa mewujudkan apa yang jadi harapannya gitu loh. Nah, maka dari itu karena nggak semua orang beruntung bisa mewujudkan apa yang jadi harapannya, ya kita harus berjuang dong gitu loh. Jadi kalau kita cuman berharap tanpa adanya pergerakan untuk mewujudkan harapan itu, ya gak akan jadi kenyataan harapannya cuy gitu loh. Ya meski pada dasarnya manusia itu mudah mengeluh, sebenarnya itu adalah hal yang wajar sih menurut gua. Justru akan menjadi tidak wajar kalau kita gak ngeluh gitu loh. Nah, poin pentingnya adalah apakah ketika kita mengeluh kita bisa bangkit lagi? Tentu saja bisa cuy. Yang gak bisa itu cuman orang-orang yang gak kuat sama kerasnya kenyataan. Nah, jadi mulai sekarang nih, lu nih kalau punya harapan, lu harus jadi orang yang tahan banting. Maksudnya gimana sih jadi orang yang tahan banting? Jadi begini cuy, gue bakalan kasih lu analogi kaca sama baja. Gini, kaca sekali dipukul keras nih sama apapun itu, dia bakalan pecah. Tapi kalau baja, meski berkali-kali dipukul keras dan dibuat panas, dia nggak hancur cuy, tapi justru dia malah jadi berbentuk dan ujung-ujungnya dia punya nilai jual yang tinggi gitu loh. Nah, sama halnya kayak manusia. Kalau lu nerapin jiwa kaca, sekali harapan lu gak sesuai kenyataan, lu bakal hancur. Tapi nih, kalau lu nerapin mental baja, sekali ataupun meski berkali-kali harapan lu gak sesuai kenyataan, lu bakal dapat banyak pembelajaran dan ujung-ujungnya ya lu bakal terbentuk jadi manusia gitu loh. Jadi nih mulai sekarang apapun harapannya, semuanya tergantung dari bagaimana kita memperjuangkannya. Semakin kuat kita memperjuangkannya, semakin dekat pula kita dengan kenyataan dari harapan yang kita harapkan gitu loh. Jadi paham ya, jadi buat lu nih yang punya harapan akan kehidupan yang lebih baik, harapan akan hubungan yang lebih baik, ya lu harus berjuang men gitu loh. Ya lu nggak harus berjuang sendirian sih gitu loh. Lu bisa minta tolong temenin sama temen lu, sama doi lu, sama siapapun lah ya, orang-orang yang lu percayai, sama keluarga, sama orang tua. Ya pokoknya yang penting lu harus berjuang demi harapan lu itu gitu loh. Karena yang gue bilang tadi, kalau harapan lu cuman lu taruh di angan-angan tanpa adanya perjuangan untuk mewujudkan itu menjadi sebuah kenyataan, ya nggak bakal pernah jadi kenyataan gitu loh harapan lu gitu loh. Oke teman-teman, sebagai penutup di podcast kali ini nih ya, gue punya saran buat kalian semua nih. Jadi buat kalian yang lagi berharap kepastian dari seseorang, buat kalian nih yang lagi berharap kepastian dari seseorang, gue saranin mending kalian tanyain langsung aja deh ke orangnya gitu kan. Kalau misal dia itu serius gak sih ngasih harapan ke lu gitu loh, mau ngejalin hubungan lebih dari temen gak sih sama lu gitu loh. Kalau emang enggak ya bilang, kalau emang mau ya bilang gitu loh. Jangan tanpa kepastian gini gitu loh, jangan HTSan gini gitu loh. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah biar kalian nih yang lagi nunggu harapan tanpa kepastian itu ya, atau lagi nunggu kepastian itu, kalian tuh nggak buang-buang waktu buat mikirin harapan itu cuy gitu loh. Jadi kalau kalian tanyain langsung, ya
pasti akan lebih banyak waktu yang tersimpan, atau akan banyak waktu yang bisa kalian manfaatkan gitu loh. Ya begitulah pokoknya ya. Jadi lu tanyain aja langsung, frontalin aja pokoknya. Jangan takut, nggak peduli lu cewek, nggak peduli lu cowok gitu kan. Zaman sekarang tuh nggak ada cowok dulu yang mulai, cewek dulu yang mulai. Enggak begitu cuy. Justru kalau kita terus-terusan berpikir pada mindset seperti itu, ya kita nggak akan pernah ada majunya gitu loh. Kita nggak akan pernah cepet jalannya, kita nggak akan pernah cepet melangkahnya gitu kan. Jadi ya nggak peduli lu cewek ataupun cowok, ya udah, kalau memang lu perlu suatu kepastian, ya udah lu tanyain langsung aja gitu loh. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan gengsi-gengsi. Jadi gengsi tuh nggak usah digedein, yang digedein tuh ya percaya dirinya lah gitu kan. Oh terakhir, dan buat lu nih yang lagi berharap akan sebuah kenyataan yang lebih baik, gue mengucapkan selamat memperjuangkan harapan kalian. Dan karena minggu depan itu sudah Idul Fitri, gue atas nama pribadi Muhammad Afyudin, mewakili keluarga gue nih, keluarga Bapak Nuryadi dan Ibu Romlah, dan keluarga nenek gue nih, Ibu Mukibah dan almarhum Abah Jahani, dan keluarga besar Bapak Kawang dan Ibu Nariah, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. So gua Raffi, enjoy your life, thank you.